Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keraton Agung Sejagat ya, ini karena katanya titisan Majapahit ya. Keraton Agung Sejagat akan ditutup ya, karena apa? Dinilai meresahkan dan pembodohan. Jadi ada pro dan kontra bagaimana Keraton Agung Sejagat ini ditutup. Tapi dari pihak yang berwajib sudah mengatakan ya, karena melakukan pasal menyiarkan berita bohong dan keonaran ya, ada juga nanti ditangkap karena penipuan ya. Ini kita lihat media online nih ya, penipuan ini. Maka rajanya dan ratunya ya, yaitu ada di sini Toto Santoso dan Fani Aminadia ditangkap ya, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ya. Oke, Kota Purworejo sekarang sedang hits, ada Keraton Agung Sejagat, yang mana Keraton Agung Sejagat ini mengklaim sebagai pemilik sah warisan dari kekuasaan Majapahit ya. Sudah 500 tahun Majapahit runtuh, saatnya kembali hadir. Nah, mereka beranggapan seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada ketidaknyamanan dari warga setempat terhadap aktivitas keraton ini. Jadi juga pemerintah Kabupaten Purworejo juga menginstruksikan ketika rapat itu bahwa ini viral dan dinilai ada pasal-pasal yang dilanggar ya, gitu. Kalau kita lihat secara sejarah bahwa Purworejo itu Jawa Tengah ya. Sedangkan ini mungkin kalau kita lihat bahwa ketika mereka mengaku sebagai titisan dari kerajaan Majapahit ya, terusannya dari kerajaan Majapahit ya, atau Wilwatikta ya. Ini menarik karena Purworejo menjadi satu tempat yang di era Majapahit kemudian berubah menjadi kerajaan-kerajaan selanjutnya. Purworejo ini bukan bagian dari wilayah khusus tertentu yang itu mengisyaratkan lahirnya kerajaan baru, misalnya seperti itu. Kecuali bahwa anak keturunannya dari Majapahit yang dulu itu berkumpul di sana sengaja, oke. Tapi pertanyaannya, apakah pengklaim mengaku kerajaan di tengah republik ini kemudian dianggap sebagai sebuah pemberontakan misalnya? Ya, itu kita harus ulas secara luas ya. Akan tetapi bahwa secara sejarah kerajaan Yogyakarta misalnya ya, Keraton Solo dan kerajaan-kerajaan yang lain sudah sepakat untuk berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi republik ya. Kita punya bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kerajaan-kerajaan tadi ya, ada yang diberi khusus ya, seperti daerah istimewa Yogyakarta ya. Kemudian ada beberapa daerah yang punya keistimewaan sendiri ya, bukan sebagai provinsi tapi sebagai budaya, dan itu tidak mengapa. Artinya bahwa kerajaan-kerajaan itu tunduk di bawah Republik Indonesia. Pertanyaannya, ketika ada kerajaan baru mau dibuat ya, di era sekarang 2020 ini, apakah harus tunduk dengan NKRI atau tidak? Nah, ini sebenarnya apa kerajaan ini benar-benar diverifikasi sebagai sebuah kerajaan pada zaman dulu atau ini hanya simbol ya? Itu maka harus diteliti lebih jelas. Pada dasarnya bahwa masalah kerajaan di dalam republik ini sudah selesai sebenarnya, karena seluruh raja-raja sudah sepakat untuk setia di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memastikan akan menutup Keraton Agung Sejagat ya, karena tidak memiliki izin bangunannya itu. Tapi yang jelas karena sudah menimbulkan dampak keresahan dan kerawanan
Ya, jadi ditakutkan nanti ini menjadi didomplengi oleh kekuatan-kekuatan tertentu sehingga nanti menjadi sesuatu yang kacau. Nah, maka sebelum itu ditutup dahulu. Maka kita bisa melihat kerajaan Majapahit sudah runtuh ya, meskipun pernah menguasai 2/3 dunia, dan sampai sekarang pun ya anak-anak keturunan dari kerajaan Majapahit masih ada ya, dan mereka tidak membuat kerajaan baru, tetapi kita lihat bahwa ini adalah bentuk ekspresi dari seseorang ya, suami istri, dan mungkin ekspresi ini diikuti oleh sebagian orang. Tapi kalau kita lihat dari wilayah teritorial, namanya sebuah kerajaan kan seperti negara ya, ada wilayah teritorial, kemudian ada kekuatan bersenjata, ada kekuatan mandiri moneter ya, misalnya punya mata uang sendiri, ada rakyat ya, ada wilayah. Nah, itu syarat-syarat itu tidak terpenuhi di Keraton Agung Sejagat. Maka sebenarnya kalau mereka mengklaim itu sebagai Keraton Agung Sejagat, tapi dari sisi negara modern mereka belum terverifikasi, belum layak. Tapi kita harus ungkap motivasinya. Kira-kira apa kok mereka mengklaim itu, gitu loh? Apakah ini memang ada salah satu bisikan goib? Bisikan goib ya. Atau ini adalah titah turun-temurun yang dari turun-temurun ini dipegang ya, sehingga mereka harus mau nggak mau mengumumkan itu karena itu sudah menjadi warisan titah ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa ini menjadi menarik. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara baik ya, secara bijak, sehingga kemunculan Keraton Agung Sejagat ini tidak menjadi sebuah keresahan, tidak menjadi sesuatu sumber-sumber keonaran, penipuan dan lain sebagainya ya. Itu oke. Baik para pemirsa, mudah-mudahan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.